Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Husaini, kelas A25. Kali ini akan mempresentasikan mata pelajaran yang saya ajarkan di kelas Madrasah Aliyah kelas 10 terkait masalah sejarah kebudayaan Islam dengan judul Masa Kelemahan sampai Runtuhnya Bani Umayyah I di Damaskus. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak dosen, semoga beliau selalu sehat walafiat, banyak rezeki dan ilmunya bermanfaat untuk semua orang. Amin ya rabbal alamin. Baik, yang pertama, masa kelemahan sampai runtuhnya Bani Umayyah I di Damaskus. Yang pertama adalah faktor-faktor penyebab mundurnya Bani Umayyah di Damaskus. Yang pertama, yang A, faktor internal. Faktor internalnya ini maksudnya adalah faktor dari dalam yang menyebabkan mundurnya Bani Umayyah I di Damaskus. Adapun faktor internal, salah satunya adalah sistem monarki. Maksudnya sistem monarki adalah sistem keturunan yang dipakai oleh dinasti Bani Umayyah, sehingga itu yang menyebabkan lemah sampai mundurnya dinasti Bani Umayyah. Sistem monarki ini maksudnya adalah sistem keturunan yang jika ayahnya sebagai khalifah terus meninggal dunia, lalu yang menggantikannya itu adalah anak-anaknya atau putra-putranya. Nah, putra-putra ini sebelum menjadi khalifah inilah yang disebut dengan putra mahkota. Nah, sistem monarki yang dipakai oleh pemerintah Bani Umayyah memberikan pengaruh paling besar terhadap lemah dan hancurnya Bani Umayyah I. Adalah putra mahkota yang diangkat menjadi khalifah, masih kecil dan kurang profesional, sehingga yang mengendalikan pemerintah adalah para pembesar istana seperti Perdana Menteri, pengawal istana, dan pegawai khalifah, serta perilaku amoral dari para khalifah dan pembesar khalifah Bani Umayyah ikut memberi pengaruh terhadap hancurnya Bani Umayyah I. Jadi sikap amoral yang maksudnya tidak sesuai dengan syariat Islam, tidak sesuai dengan anjuran agama. Itulah yang pertama, faktor internal menyebabkan mundurnya dinasti Bani Umayyah I di Damaskus. Fakt yang kedua, B, yaitu faktor eksternal. Munculnya kekuatan Bani Abbasiyah, ini faktor eksternalnya, yaitu maksudnya adalah dari luar. Jadi apa itu faktor eksternalnya? Yaitu munculnya kekuatan Bani Abbasiyah ditandai oleh ahli sejarah sebagai persaingan terhadap Bani Umayyah I. Serang menyerang antara Bani Umayyah dengan Abbasiyah mempercepat faktor lemah Bani Umayyah I. Faktor eksternal penyebab hancurnya Bani Umayyah I adalah munculnya kekuatan Abbasiyah, Persia, dan kerajaan-kerajaan Nasrani yang menjadi penantang kekuasaan Bani Umayyah I di Andalusia. Jadi adanya kekuatan dari luar dinasti Bani Umayyah yang saling menyerang antara Umayyah dengan Abbasiyah, terus kekuatan yang lain juga Persia dan kerajaan-kerajaan yang besar di luar daripada dinasti Bani Umayyah. Yang kedua, tadi yang pertama kita membahas terkait faktor yang menyebabkan mundurnya dinasti Bani Umayyah I di Damaskus. Ini yang kedua adalah faktor-faktor pemicu munculnya pemberontakan. Nah, pemberontakan terhadap dinasti Bani Umayyah. Penyebab terjadinya faktor pemicu pemberontakan masa Bani Umayyah I bermacam-macam. Di antaranya adalah A, perebutan kekuasaan.
Faktor perebutan kekuasaan yang memicu adanya pemberontakan terhadap pemerintahan yang sah merupakan faktor dominan. Hal ini terjadi karena putra mahkota lebih dari satu pada satu periode, sehingga terjadi perebutan siapa yang akan menjadi khalifah menggantikan posisi khalifah sebelumnya. Pada masa-masa pemerintahan Bani Umayyah, pemberontakan terjadi hampir di setiap pemerintahan, seperti pemberontakan dari gerakan Syiah, pemberontakan Abdullah bin Zubair, dan kelompok Khawarij, Mu'tazilah, Jabariyah, dan Qadariyah. Nah, jadi inilah maksud dari perebutan kekuasaan itu adalah antar putra mahkota. Jika bapaknya meninggal, jadi khalifah itu banyak putra-putranya, sehingga putra-putranya inilah yang memperebutkan kekuasaan siapa yang lebih pantas sampai terjadilah peperangan perebutan kekuasaan antara putra mahkota. Selain daripada itu juga ada gerakan-gerakan dari para pemberontak untuk mengambil kekuasaan. Itulah faktor pemicu terjadinya pemberontakan. Yang B, tadi yang pertama adalah yang A tadi perebutan kekuasaan. Selanjutnya yang B yaitu dendam. Ini adalah pemicu daripada pemberontakan juga. Dendam ini seperti apa? Oke, faktor dendam termasuk faktor yang sering terjadi memicu pemberontakan terhadap pemerintahan yang sah. Contohnya dalam kasus Muawiyah dengan Ali bin Abi Thalib. Karena Muawiyah yakin bahwa terbunuhnya Utsman bin Affan, Ali ikut terlibat atau ada campur tangan Ali terhadap terbunuhnya Utsman bin Affan. Makanya ia menaruh dendam terhadap Ali bin Abi Thalib yaitu Muawiyah, melakukan berbagai cara untuk menurunkan Ali dari pemerintahannya. Nah, ini dendam Muawiyah terhadap Ali karena Muawiyah menganggap bahwa Ali bin Abi Thalib itu terlibat dalam pembunuhan Khalifah Utsman bin Affan. Nah, Muawiyah dengan Utsman bin Affan itu sedang berkeluarga. Nah, sehingga Muawiyah pun dendam terhadap Ali bin Abi Thalib. Yang ke C. Tadi yang pertama itu adalah perebutan kekuasaan, yang B dendam, dan yang ke C-nya itu adalah harta kekayaan yang melimpah. Inilah yang ketiga yang pemicu daripada pemberontakan, yaitu harta kekayaan yang melimpah. Pemerintahan Islam abad klasik adalah pemerintahan yang kaya dengan harta. Hal ini disebabkan karena umat Islam pada masa itu selalu memenangkan perang sehingga pemerintahan yang kalah harus bayar ghanimah kepada Islam. Karena di Baitul Mal tersimpan harta yang banyak, maka sering menjadi perebutan bagi umat Islam untuk berkuasa. Nah, harta kekayaan yang melimpah inilah yang diperebutkan oleh para khalifah, putra mahkota, dan aliran-aliran yang lain atau kelompok-kelompok yang lain yang menginginkan kekuasaan. Jadi inilah penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan atau kekurangan mohon dimaafkan. Karena ini adalah tugas UAS. Semoga Bapak dosen memberikan saya nilai yang bagus. Mohon maaf Pak dosen jika ada kekurangan dalam penyebutan dan lain sebagainya, dalam penjelasan dan lain sebagainya, saya mohon maaf. Mungkin dari ini saya akan belajar lebih giat lagi dan memperbaiki kesalahan atau kekurangan saya. Baik, terima kasih. Saya Muhammad Husaini, kelas A25. Mohon maaf jika ada salah penyampaian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.